ini besar kan? Bentuk perusahaannya itu biasanya besar kan? Dan banyak kan bagian-bagiannya. Nah, variansinya itu tuh banyak. Homogenitasnya itu kompleks. Seperti itu. Tadi yang nanya siapa ya? Mas Ropi kalau nggak salah saya. Pahamkah? Sudah pahamkah? Dari contoh yang saya berikan. Kita lanjut ya. Apa masih belum paham? Tanya lagi. Kalau masih belum paham. Masih belum paham? Gini, saya ulang ya. Kalau yang kan tadi ada yang ketidakpastian moderat. Ketidakpastian moderat itu coba dilihat lagi kan elemen-elemennya. Tingkat homogenitasnya itu biasanya sederhana. Jenis perusahaan atau organisasi yang sederhana itu biasanya perusahaan-perusahaan kecil. Kemudian tingkat perubahannya itu dinamis. Contohnya apa namanya yang selalu berubah itu kan fashion atau mode itu kan selalu berubah kan. Jadi saya contohkan tadi ke perusahaan yang bergerak di bidang fashion atau mode. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang fashion biasanya kan perusahaan kecil. Perusahaan kecil dan menengah lah gitu kan. Dan bentuk perusahaannya, struktur perusahaannya itu dia nggak terlalu kompleks. Dia tuh cukup sederhana. Akan tetapi produknya fashion itu kan selalu ada perubahan terus. Nah, kita bedakan dengan yang ketidakpastian moderat. Ketidakpastian moderat itu kita lihat dari elemen-elemennya ya yang mempengaruhinya ya. Tingkat homogenitasnya kompleks. Nah, organisasi atau perusahaan yang tingkat homogenitasnya kompleks itu biasanya perusahaan yang besar. Nah, kalau yang perusahaan yang besar itu kenapa dibilang kompleks? Karena biasanya banyak bagian-bagiannya, banyak varians-variansnya. Kemudian secara tingkat perubahan yang tadi saya bilang kan stabil kan, yang ketidakpastian moderat. Nah, yang contohnya yang stabil itu contohnya seperti yang saya contohkan kan perusahaan yang perusahaan mobil gitu kan tadi yang saya contohkan. Itu kan biasanya perusahaan yang memproduksi mobil, biasanya perusahaan besar. Bukan begitu, teman-teman? Nah, perusahaan yang besar itu banyak kan? Bisa dibilang seperti itu, Mas Ropi. Kenapa saya bilang perusahaan kecil? Karena tingkat varian struktur bentuk perusahaannya itu nggak terlalu kompleks. Beda sama perusahaan besar yang struktur organisasi atau perusahaannya itu kompleks. Seperti itu. Oke? Saya tanya balik sama Mas Ropi. Menurut Mas Ropi, kalau misalnya perusahaan kecil, banyak nggak sih ininya bagian-bagiannya? Kalau perusahaan kecil biasanya banyak nggak? Sedikit kan? Berarti sedikit itu sederhana kan bentuk strukturnya. Nah, kalau misalnya perusahaan besar, kira-kira menurut Mas Ropik atau teman-teman yang lain, banyak nggak ininya? Kalau perusahaan yang besar, perusahaan besar, kira-kira banyak nggak bagian-bagiannya? Banyak kan? Bentuknya kompleks kan? Perusahaan itu strukturnya kompleks. Nah, seperti itu. Jadi, sudah bisa membedakan ketidakpastian moderat 1 dan 2.
Oke, kita lanjut. Bentuk, ya bisa dibilang adalah bagian dalam organisasi ya Bu. Ya, contohnya kayak misalnya bagian departemennya kan banyak kayak gitu loh. Struktur yang saya masuk di sini. Bagian-bagian yang dalam bentuk organisasi itu, misalnya kalau ini perusahaan besar kan ada yang bagian keuangannya, mungkin ada yang bagian produksinya, mungkin ada yang bagian macam-macamnya, ada yang per produk gitu kan. Banyak sekali biasanya bagian-bagiannya, makin kompleks gitu, makin banyak. Oke, lanjut ya. Ini udah hampir jam 11. Oke, oke. Kita masuk ke 5 kekuatan kompetisi. Nah, cara lain untuk melihat lingkungan adalah dengan menggunakan kerangka 5 kekuatan kompetisi. Nah, kerangka 5 kekuatan kompetisi ini dikembangkan oleh Michael Porter. Ini bapaknya manajemen nih, Michael Porter ini kalau saya nggak salah. Nah, menurut Porter, ini perusahaan dalam mencari keuntungan berebut dengan 5 kekuatan yang sama-sama, ingin mencari keuntungan juga. Nah, kita lihat nih kelima kekuatan tersebut. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru atau halangan untuk masuk. Kemudian ada produk substitusi. Yang ketiga ada pemasok. Yang keempat ada pembeli. Yang kelima ada pesaing. Nah, itu silakan teman-teman baca lagi. Itu ada di halaman buku 2.18 dan 2.19 mengenai 5 kekuatan kompetisi. Nah, kemudian kita masuk ke strategi untuk menghadapi lingkungan. Nah, strategi untuk menghadapi lingkungan itu ada beberapa macam strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi lingkungan. Yang pertama itu memengaruhi lingkungan secara langsung. Ayo, yang sudah baca buku. Kalau contoh dari memengaruhi lingkungan secara langsung itu apa-apa aja? Mbak Suharni, dilihat lagi bukunya. Mbak Titin, dilihat lagi, dibaca lagi bukunya. Itu masih ada di paragraf pertama. Mbak Sri Handayani, dibaca lagi bukunya. Masih pada paragraf pertama yang awal-awal kok itu, contoh dari memengaruhi lingkungan secara langsung itu seperti apa. Mbak Ira Susanti, dibaca lagi bukunya. Pertanyaannya, saya ulang ya. Contoh dari kan ada strategi menghadapi lingkungan itu ada yang mempengaruhi lingkungan secara langsung. Nah, saya minta contohnya seperti apa yang memengaruhi lingkungan secara langsung itu. Ayo, siapa lagi? Oke. Ya, ya, bisa. Oh, ya konsumen bisa. Ya, benar. Nah, jadi tadi selain yang teman-teman yang saya minta baca bukunya, sudah menjawab dengan benar. Contohnya seperti iklan, lobby, negosiasi. Mbak, ini Rofiul, Mbak atau Mas? Industri yang mencoba mengubah perilaku konsumen. Mbak Rofiul, tolong dibaca lagi bukunya. Iya. Oke, maaf ya.
Jadi, mempengaruhi lingkungan tuh contohnya tadi iklan, lobby, negosiasi. Nah, ini bagaimana cara mempengaruhi lingkungan. Ditandain ya, biar nanti nggak salah salah marking, salah apa namanya menggarisbawahi. Oke. Kemudian ada juga strategi lainnya dengan memonitor lingkungan tidak langsung. Kemudian bisa juga dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Masuk yang mana Mbak Suharni? Maksudnya memperkenalkan produk secara langsung kan maksudnya iklan kan? Ya iklan ya masuk mempengaruhi lingkungan langsung lah. Termasuk iklan kan? Kalau iklan berarti kan masuk yang mempengaruhi lingkungan langsung. Oke. Lanjut ya. Masih ada yang mau nanya? Produk substitusi itu produk pengganti. Misal ya, kita sebut negara A. Biasanya masyarakat di negara A, di lokasi A ini, di negara A ini selalu minum susu. Nah, berarti kan ada perusahaan yang produksi susu. Nah, tiba-tiba ada ini, ada apa namanya penyakit sapi gila. Oh, produksi susunya langsung menurun drastis. Nah, biasanya yang negara A ini biasa kan minum susu kan. Si perusahaan yang memproduksi susu ini berpikir dong, oh harus apa ya? Negara ini nggak bisa loh kalau nggak minum susu. Oh ya diganti dengan misalnya susu kedelai. Nah, susu kedelai itu adalah substitusi dari susu sapi. Begitu. Ya, produk yang punya fungsi sama yang menggantikan produk awalnya. Begitu. Waduh, teman-teman kok nama Cinta Adi ini nama asli ya? Ini Mbak atau Mas? Oh, nama asli. Oh, Mas. Oh, oke. Okay. Maaf, saya kurang tahu. Teman-teman jangan lupa kalau misalnya yang di sini tolong nama asli, jangan nama Mas Ropi. Ini namanya nama aslinya begini. Iya, saya kira tadi nama ini. Oh, oke, oke, oke. Saya kira nama Facebook lagi. Maaf ya. Emang nama sesuai KTP-nya, nama yang sesuai yang didaftarkan ya, nama yang memang benar-benar nama asli, bukan sekedar nama panggilan atau nama ini ya. Oke, ya kita lanjut ya. Udah paham ya? Kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Waduh, sudah jam 11. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, kita masuk ke etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kita lihat dulu, pengertian etika itu apa? Pengertian etika itu bisa didefinisikan sebagai studi mengenai hak dan kewajiban seseorang, mengenai aturan moral yang digunakan orang dalam mengambil keputusan dan karakteristik hubungan manusia. Kita lihat ya. Di halaman, coba teman-teman buka di bukunya di halaman 2.26, itu ada gambar mengenai tingkatan etika. Nah, di situ teman-teman bisa lihat tingkat 1 itu masyarakat, kemudian tingkat 2 itu stakeholder, tingkat 3 itu mengenai kebijakan internal, kemudian tingkat 4 itu ada individu.
Nah, mengenai penjelasannya, tingkat masyarakat ini contohnya maksudnya itu seperti pertanyaan yang hadir di tingkatan etika di kalangan masyarakat, di bagian masyarakat, di level masyarakat. Itu contohnya seperti apakah masyarakat itu sudah cukup etis. Kemudian kalau yang dari tingkat stakeholder-nya itu, contoh pertanyaannya itu yang biasanya ada di level itu, bagaimana seharusnya stakeholder itu berurusan dengan organisasi. Ada beberapa macam-macam ya. Nah, kalau misalnya yang di bagian apalagi nih? Kebijakan internal misalnya. Nah, yang dalam organisasinya. Itu contohnya seperti apakah gaji karyawan sudah cukup adil? Itu pertanyaan etikanya ya. Atau bahasan yang dibahas pada level itu. Kemudian pada tingkat individu gitu kan. Biasanya pertanyaannya itu yang hadir karyawannya bertanya pada dirinya sendiri. Apakah saya sudah bekerja secara adil? Apakah saya sudah bekerja sesuai dengan gaji yang saya dapatkan? Nah, seperti itu. Ini beda-beda tingkatan etika pada level-level tertentu. Yang masyarakat, level stakeholder, ada yang kebijakan internal, dan ada kebijakan individu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke pembentukan nilai etika. Pembentukan nilai etika itu bagaimana terbentuknya nilai etika ini? Nah, silakan teman-teman lihat di halaman 2.27 ada gambar 2.24 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi etika individu. Dilihat di bukunya. Nah, etika individu ini terbentuk karena satu, ada pengaruh keluarga. Jadi keluarga kan yang awal misalnya seperti ayah, ibu, kakak, biasanya yang membantu kita untuk belajar mengenai etika itu seperti apa. Kemudian dari faktor situasional. Kemudian bisa juga dari nilai moral dan agama. Kemudian pengalaman dan pengaruh teman. Nah, elemen-elemen inilah yang berpengaruh terhadap pembentukan nilai etika si individu. Oke, kita lanjut. Etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi. Nah, itu silakan dilihat di tabel 2.1 mengenai wilayah etika dalam organisasi. Ada. Nah, wilayah perhatian misalnya contohnya hubungan organisasi dan karyawan. Contohnya isu yang ada pada wilayah itu ya, seperti kondisi kerja, kemudian kebebasan pribadi, bisa juga penarikan tenaga kerja, penggajian dan pemberhentian kerja. Nah, itu isu ini ada pada wilayah hubungan organisasi dengan karyawan. Kemudian contoh lagi yang wilayah perhatian karyawan dengan organisasi. Contoh isu seperti apa? Ada konflik kepentingan, ada kerahasiaan organisasi, bisa juga kejujuran. Nah, kemudian ada juga yang wilayah perhatiannya di hubungan organisasi dengan pihak luar. Contoh isu yang relevan dengan wilayah ini seperti pelanggan atau konsumen, kemudian pesaing, pemegang saham, pemasok, pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ya ke pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Itu teman-teman lihat di gambar 2.24 halaman 2.35. Dibuka halaman 2.35. Ada gambar 2.4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini ada 4 pendekatan dalam tanggung jawab sosial. Ada penghindaran sosial, ada kewajiban sosial, ada respon sosial, ada kontribusi sosial. Sekarang saya tanya, kan ini ada 4 pendekatan ini. Menurut teman-teman, dari 4 pendekatan ini,
pendekatan mana yang paling bagus dan paling baik? Silahkan di ini ditulis. Yang paling baik. Saya kasih contoh deh, biar teman-teman agak gampang untuk ininya, mengerti yang mana pendekatan terbaik. Penghindaran sosial nih contohnya ya. Ini kita punya perusahaan. Ini si perusahaan A. Si perusahaan A ini contoh untuk penghindaran sosial. Dia perusahaan ini, misalnya dia punya limbah nih. Dia ada pembuangan limbah dan dia tidak menyaring limbahnya, dan karena tidak menyaring limbahnya itu juga jadi limbah si perusahaan A ini berpengaruh buruk nih terhadap lingkungan. Kemudian apa ya, masyarakat gitu kan bereaksi dong, loh kok perusahaan A nggak ngebuang, nggak ngebuang limbahnya pada tempatnya gitu kan. Respon dari perusahaan A ini bakal bilang kayak gini, enggak kok, kami nggak punya limbah, kami nggak punya limbah, dan itu bukan limbah kami, dan mungkin mereka avoidance ini apa ya, mereka menghindar si perusahaan A ini, mereka akan mengalihkan isu ke yang lain. Nah, itu yang dimaksud dari penghindaran sosial di sini. Dia akan ngalihin isu, dia akan menghindar dari masyarakat itu. Itu dari yang penghindaran sosial. Kemudian kewajiban sosial. Ini si perusahaan B. Dia juga punya limbah. Kan ada peraturan pemerintah kalau limbah itu misalnya harus disaring. Nah, ada alat saring yang dijual itu misalnya ada alat A, B, C, D, Z gitu kan. Nah, dari alat saring ini yang paling bagus A, yang paling jelek Z misalnya kan. Nah, si si perusahaan B ini ternyata membeli alat yang paling murah untuk menyaring limbahnya ini. Nah, kalau misalnya alatnya murah, biasanya kan gak bagus kan hasilnya. Iya sih kesaring, tapi yang kesaring itu dikit banget. Yang limbahnya tetap aja keluar gitu kan. Jadi ini cuma sekedar melepas kewajiban doang. Oh ya, saya saring. Tapi hasil saringannya nggak jelas. Nah, itu contoh dari kewajiban sosial. Ini perusahaan B. Kemudian, perusahaan C, respon sosial. Contoh ini di si perusahaan C ini udah gitu kan, udah ini limbahnya sudah disaring dengan baik. Dia beli misalnya alat yang bagus, misalnya yang A atau B. Tapi sudah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi kewajibannya untuk untuk nyaring limbahnya. Kewajiban sosialnya si ini kan, si perusahaan si C ini.
Tapi dia program-programnya untuk apa namanya, membantu masyarakat itu masih pasif. Beda sama perusahaan lain yang sudah membantu masyarakat dengan lebih aktif gitu. Contohnya yang si D ini kan, oh dia secara kewajiban sosial dia sudah memenuhi. Contohnya lingkungan limbah perusahaannya dia sudah saring dengan baik, sudah dibuang dengan baik dan nggak mempengaruhi lingkungan limbahnya itu. Kemudian dia juga sudah membantu masyarakat seperti melakukan pendidikan, mungkin ke penyuluhan terhadap masyarakat, mungkin mengadakan apa namanya, pengabdian kepada masyarakat, mungkin dengan cara ngasih beasiswa atau ngasih bantuan. Nah, seperti itu. Jadi, kan saya sudah jelaskan nih, ada perusahaan B, C, D, gitu kan, A, B, C, D. Dari perusahaan A, B, C, D ini, yang mana pendekatannya yang baik mengenai tanggung jawab sosialnya ini? Perusahaan D. Siapa lagi yang jawab? Perusahaan D. Perusahaan D itu, dia pakai pendekatan sosial apa? Pendekatan tanggung jawab sosial yang mana? Tadi saya juga udah jelasin. Ya, kontribusi sosial. Sudah pahamkah teman-teman bedanya antara yang penghindaran sosial, kewajiban sosial, respon sosial, dan kontribusi sosial itu sudah tahu kan? Bedanya seperti apa? Oke. Lanjut ya. Kita masuk ke globalisasi. Nah, ada 3 dimensi yang untuk menjawab pengertian globalisasi ini. Itu dari segi jarak, lokasi, dan sikap. Jarak yang dimaksud di sini, contoh gitu kan, secara fisik gitu kan, Indonesia dan Taiwan itu jaraknya jauh kan, beratus-ratus kilometer kan. Tetapi kalau kita sudah bisa menempuhnya kalau misalnya dari Jakarta itu paling sekitar 5 jam atau 6 jam kan kalau pakai pesawat. Coba kalau zaman dahulu, zaman bahla banget, sebelum pesawat ada atau pesawat belum segampang sekarang kita naiki gitu kan, kita kita pakai pakai apa namanya? Pakai kapal laut. Wah, itu bisa berhari-hari, mungkin bisa berminggu-minggu untuk sampai ke Taiwan. Nah, itu dari segi jarak. Di zaman globalisasi ini jarak udah semakin pendek kan? Dulu mungkin yang jarak tempuh, sorry, jarak tempuh antara Indonesia, Jakarta, Taiwan aja itu dulu mungkin bisa berminggu-minggu atau berhari-hari atau berminggu-minggu. Sekarang itu sudah bisa cuma 5 atau 6 jam aja, oke, udah nyampe. Kemudian secara lokasi. Secara lokasi, itu kan lokasi misalnya dulu mungkin yang dari Indonesia Taiwan mungkin ya kita harus datang langsung gitu kan ke Taiwan, atau orang Taiwannya harus datang langsung dulu ke Jakarta. Tapi sekarang enggak kan? Udah bisa pakai Skype, udah bisa pakai Line, udah bisa alat komunikasi sekarang sudah canggih gitu, lebih gampang gitu kan di era globalisasi. Kemudian secara sikap globalisasi itu juga berpengaruh seperti gini. Di era globalisasi ini teman-teman merasakan kan perubahan lingkungannya itu sangat dinamis. Jadi itu akan mempengaruhi terhadap perusahaan. Nah, kalau misalnya perusahaan ini bersikap nggak open minded, nggak mau istilahnya nggak mau beradaptasi dengan lingkungan yang berubah secara dinamis ini, ya perusahaannya gulung tikar dong ya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dari jarak lokasi sikap itu di era globalisasi ini seperti apa perubahannya.
Jadi dari 3 dimensi ini teman-teman bisa